Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 127 Jakarta, yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Natinen, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Haja Siti Mulyani, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, dan yang kami muliakan Bapak Ibu Guru yang berada di ruang guru ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, terutama rahmat sehat, sehingga kita bisa bertemu dalam acara Selasa Berbagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk hari ini materinya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Submaterinya adalah aset-aset yang dimiliki di komunitas. Komunitas kita adalah SMP Negeri 120 Jakarta. Baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk materinya. Nah, hari ini saya akan meminta kita bareng-bareng untuk memetakan aset-aset dalam sebuah komunitas. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah; kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar; guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan; sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, tadi sudah dijelaskan di video bahwa sekolah itu sebagai ekosistem. Mengapa? Karena merupakan interaksi antara faktor hidup dan tidak hidup. Yang hidup itu adalah biotik dan yang tidak hidup itu adalah abiotik. Untuk yang hidup itu ada murid, guru, staf teknik, kepala sekolah, pengawas, orang tua murid, tokoh masyarakat sekitar. Kemudian yang tidak hidup itu keuangan, kemudian sarana prasarana, lingkungan alam sekitar. Nah, kemudian ada dua pendekatan untuk mengelola sumber daya yang kita miliki tersebut, baik biotik maupun abiotik, yaitu pendekatan berbasis masalah, yaitu pendekatan ini berfokus pada masalah yang dihadapi, apa yang kurang dan apa yang tidak bekerja, jadi memandang semua hal dari masalah atau yang negatif. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan berfokus pada aset yang kita miliki, apa yang menjadi kekuatan dan apa yang telah bekerja dengan baik, jadi memandang semua hal dari aset atau positif.
Bapak Ibu, nanti kita lihat yang negatif seperti apa, yang positif seperti apa. Yang jelas di depan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memandang semua yang kita miliki dari hal yang positif. Kalau kita berpikir positif atau positive thinking, maka semua hal yang akan kita lakukan akan bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau yang ada adalah kita lihatnya dari negatif atau keluhan-keluhan yang ada, maka semuanya akan menjadi merasa semuanya masalah. Baik, kita lanjut. Nah, pendekatan berbasis kekurangan akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, sekolah yang tidak memiliki laboratorium, kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, semakin tidak sadar kita menjadi orang yang tidak nyaman dan curiga, yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Karena yang dipandang adalah negatif semuanya. Jadi yang positif tidak kelihatan, akhirnya buta terhadap potensi yang ada. Nah, sekarang pendekatan yang berbasis positif atau asset-based approach, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Nah, sekarang kita bandingkan hal-hal kalau berbasis masalah atau kekurangan dan yang berbasis aset. Kalau berbasis kekurangan atau masalah, maka fokusnya adalah masalah aja, ya, masalah dan isu. Tapi kalau kita berpikir positif, fokusnya apa? Aset atau kekuatan yang kita miliki. Kemudian kalau berbasis masalah berkutat pada masalah utama, tapi kalau berbasis aset membayangkan masa depan. Jadi yang kita bayangkan masa depan itu yang baik, yang bagus. Kemudian yang bermasalah mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, gitu ya. Tapi kalau kita berpikir positif, maka kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Kita juara futsal, kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu apa saja. Jadi aset-aset kita apa saja. Kita bisa berhasil juara 2 OSN IPS. Jadi yang kita lihat positif-positifnya. Nah, kemudian fokus mencari bantuan atau sponsor institusi lain. Kita nggak punya ini, minta bantuan sponsor. Nah, kalau berpikir positif, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kita rancang program atau proyek ini untuk menyelesaikan masalahnya begini, ya. Tapi kalau kita berpikir positif, kita akan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki. Nah, kemudian berbasis masalah mengatur kelompok yang dapat menyelesaikan proyek. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka kita akan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan, gitu ya, perbedaannya. Nah, sekarang sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya kepala sekolah, Bapak Ibu, tapi kita di kelas itu juga sebagai pemimpin di pembelajaran di kelas. Sebagai seorang pemimpin baik di kelas maupun di sekolah, kita harus mampu mengidentifikasi dan mengelola segala sumber daya aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dijadikan sebagai keunggulan sekolah dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi sekolah. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid akan berhasil jika mampu berpikir semua aset atau sumber daya yang dimiliki sebagai keunggulan atau aset based thinking, bukan berpikir kekurangan.
Sekolah berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Nah, sekarang kita punya 7 modal Bapak Ibu, 7 modal utama sumber daya di sekolah. Guru harus bisa memetakan 7 aset atau modal utama di sekolah. Guru harus bisa mengelola. Setelah nanti memetakan, kita kelola. Guru harus bisa mengelola 7 aset sekolah atau sumber daya tersebut untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Ya. Nah, apa sih 7 modal itu? Pertama adalah modal manusia. Manusia itu bisa guru, murid, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan orang-orang di sekitar kita, misalnya RT, RW, dan seterusnya. 2, kita punya modal sosial. Modal sosial itu adalah komunitas. Kita punya MDMP sekolah, punya selasa berbagi. Ini adalah aset modal sosial yang kita miliki dan kita banggakan Bapak Ibu. Kemarin di PKKS ini adalah hal baru organisasi kepala sekolah, yaitu selasa berbagi. Kemudian ada modal politik. Politik ini nanti dijelasin satu-satu ya Bapak Ibu ya. Jangan akan terbuka politik maksudnya seperti ini. Kemudian ada modal budaya dan agama. Kita punya modal lingkungan alam, modal finansial atau keuangan, dan modal fisik gedung dan seterusnya ya, sarana prasarana. Baik, kita kupas satu-satu. Dengan mengelola sumber daya yang tepat dapat membantu proses belajar murid mengambil sisi positif dan menggunakannya sebagai kekuatan, akan membentuk karakter kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Nah, sekarang kita kupas satu-satu modal manusia. Modal manusia itu apa sih? Ya, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi daya sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian 2, pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan. Pengetahuan ini bisa anak, bisa guru, ya, kecerdasan, keterampilannya yang dimiliki setiap warganya. Nanti kita petakan Bapak Ibu. Nah, kemudian pendekatan lain, pengelompokan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin kelompok orang. Kemudian ini akan proses ya, sudah ada LDKS kemarin kemampuan untuk memimpin. Kemudian kecakapan berkomunikasi, ini bisa murid, bisa guru. Kemudian kecakapan berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, negosiasi. Kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, kemudian bermain teater, bermain musik. Nah, ini sudah ada semua di kita Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan sumber daya manusia, guru-guru P3K yang sangat berkompeten. Kemudian kita mendapatkan guru tambahan, guru honorer juga sangat berkompeten di bidangnya. Contohnya Ibu Arum di sini sudah mengembangkan menari, bermain teater, bermain musik. Ini adalah aset kita, aset baru kita dari guru. Kemudian Ibu Irma untuk kerajinan tangan, ya. Banyak hal yang sudah diajarkan kepada anak-anak. Ini adalah aset kita dari guru. Jadi banyak sekali guru-guru di 120 sangat berpotensi, sangat terampil, ya, membantu kita yang baru-baru ini. Ada Ibu Aslida, ada Ibu Putri, mempunyai banyak sekali potensi-potensi yang ada Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang sangat berpotensi, akhirnya mengajarkan kepada anak-anak untuk di hari Senin, minggu keempat upacara menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini adalah potensi-potensi. Jadi kita tidak memandang seseorang dari kekurangannya, tapi memandang kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Sehingga kalau kelebihan satu dengan yang lain kita gabung, kita bersatu, bersinergi, berkolaborasi, SMP 120 yakin akan maju. Ini adalah modal manusia. Kemudian yang untuk murid-murid, banyak sekali murid kita yang berpotensi. Kemarin Futsal. Kemudian yang Ibu Arum kemarin apa baru yang juara? Nyanyi ya, nyanyi ada yang juara. FL2SN nari juara. Kemudian gitar juara 2.
kemudian yang IPS juara 2. Kemudian jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita gali Bapak Ibu, modal manusia ini, baik dari guru maupun dari murid. Banyak sekali kalau mau kita gali potensi-potensi yang ada pada murid-murid kita dan guru-guru kita. Jadi banyak sekali, jangan melihat dari kekurangan orang tersebut, marilah kita melihat dari yang positifnya. Ya. Kemarin Pak Edi sama Pak Adam ya menghasilkan anak juara futsal, kemudian tepuk tangan, katanya tepuk tangan buat kemudian yang drama, teater, kemudian dongeng ya, dongeng Agung juga juara 2 tingkat Jakarta Utara. Jadi banyak sekali potensi yang ada pada anak-anak kita. Nah, ini adalah modal kita, modal manusia kalau kita berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir negatif, kita akan ngeluh. Anak 120 mana bisa, ya. Tapi kalau kita berpositif thinking 120 pasti bisa. Jadi ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang modal sosial. Modal sosial yang kita miliki, modal sosial dimaknai sebagai norma ukuran yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya. Ia juga dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi komunitas hidup berdampingan. Contohnya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya dan rasa memiliki masa depan yang sama. Nah, saya yakin kalau kita memiliki masa depan yang sama untuk kemajuan SMP-nya jadi 120, maka modal sosial ini akan kita miliki. Jika masing-masing yang satu berpikiran positif, satunya negatif, maka modal sosial ini akan berkurang dari kita. Kemudian contoh-contoh yang termasuk modal sosial antara lain ada asosiasi. Di sini bisa asosiasi itu PDRI. Kemudian ada kesamaan profesi. Di sini ada MGMP. Kita mempunyai MGMP sekolah yang berjalan dengan baik masing-masing mata pelajaran. Nah, ini adalah modal sosial yang kita miliki. Kemudian selain kita punya MGMP di sekolah, masing-masing guru juga menjadi anggota MGMP di kecamatan, anggota MGMP di kota, dan ada beberapa teman kita juga merupakan anggota atau pengurus MGMP tingkat provinsi DKI. Nah, kebetulan Bu Desi itu juga ketua MGMP di tingkat kota untuk bahasa Inggris. Ibu Wisri adalah ketua MGMP IPA tingkat kecamatan Dena. Kemudian saya ketua MGMP IPS tingkat Jakarta Utara dan bendahara MGMP tingkat provinsi DKI. Dan masih banyak guru-guru di sekolah kita adalah pengurus-pengurus MGMP. Pak Adam adalah ketua MGMP PJOK tingkat penjaringan. Jadi Pak Adam yang tadi ditangani. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Jadi di antara kita ini adalah orang-orang yang berpotensi. Nah, ayo gitu ya. Nanti kita bangun bersama, bergerak bersama untuk membangun SMP 120. Jadi untuk sosial itu Bapak Ibu ya, untuk MGMP. Kemudian modal politik. Nah, ini yang terlihat tanda tanya. Saya pun ketika mau pelajari ini juga tanda tanya apa sih yang dimaksud dengan modal politik di sekolah itu. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam hidup sosial. Jadi di sini ada Bapak Ibu wakil, ada staf yang diharapkan mampu mempengaruhi hal-hal yang baik, maksudnya ya, mempengaruhi ayo, nah seperti itu. Kemudian sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan, modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Jadi kalau ada aturan, tetapi ada juga kebijakan. Kebijakan itu mungkin bergeser dari aturan, tetapi kebijakan itu biasanya dikeluarkan dengan rasa tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk modal politik sebagai kendaraan atau dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan. Jadi aturan memang ada, tapi beberapa pimpinan atau kepala sekolah biasanya mengeluarkan suatu kebijakan. Nah, kebijakan yang
dikeluarkan itu berkaitan dengan modal politik. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menanjurkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya, seorang kepala sekolah dengan kewenangannya yang dimiliki menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kalau kita usul ini itu artinya kepala sekolah mengeluarkan suatu kebijakan itu yang disebut dengan modal politik. Selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menurut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkai ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Model budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan terwujud seperti nilai tradisi yang dianut berkembang dalam masyarakat. Kemudian di sini sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antara selanjutnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Di sini modal agama dan budaya. Kita ketika merayakan hari-hari agama, misalnya kemarin merayakan Maulid, nah itu adalah modal agama yang bisa kita jadikan kekuatan membentuk karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di dimensi profil belajar Pancasila yang nomor 1. Kemudian kebudayaan, kita seperti saat ini di sekolah kita sedang melakukan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita mengambil temanya adalah budaya Betawi. Nah, di sini juga kita telah mengembangkan modal budaya yang dimiliki oleh putra-putri kita. Ternyata anak-anak antusias berlatih menari tarian Betawi yang masing-masing di kelas sudah disediakan videonya. Ada 7 kelas berbeda-beda tariannya untuk yang perempuan, dan yang laki-laki tariannya sama. Mungkin sebelumnya kita pesimis melihat anak-anak laki-laki, karena anak laki-laki mana mau nari, gitu ya. Kenyataan yang ada di mana Bu Asneda, anak laki-laki kita semangat, ya. Bu Irma di mana? Bu Irma kelas 7F semangat, ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, anak laki-laki mana mau nari. Itu kalau kita berpikiran negatif atau kekurangan anak-anak kita. Ternyata tidak. Ternyata anak-anak latihan dengan semangat. Itu anak laki-laki. Anak perempuan lebih semangat lagi dan mereka cepat hafal. Dalam 2 hari ini di kelas sudah banyak kelas-kelas yang hafal tariannya. Nah, ini adalah kekuatan kebudayaan kita, Bapak Ibu. Yang tadi kita semula mungkin berpikir kekurangan, nah sekarang kenyataannya tidak. Ketika kita mampu berpikir positif, maka anak-anak kita akan menjadi yang kita inginkan. Nah, kemudian modal fisik. Fisik adalah tubuh kita, terdiri atas 2 kelompok utama: bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, kemudian ada laboratorium, ada ruang pertemuan atau pelatihan di aula. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan air, kemudian sistem air, mesin, kemudian jalan, jalur komunikasi. Nah, jalur komunikasi kita melalui grup WA, ada WA kedinasan dan WA komunitas. Kemudian ada sarana pendukung pembelajaran seperti Infokus, kemudian sound, mic, semuanya sudah tersedia di sekolah kita sebagai modal fisik yang kita miliki. Nah, kemudian
Kemudian modal lingkungan atau alam. Nomor 6, modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal ini terdiri dari bumi, kemudian udara yang bersih, kemudian laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nanti kita petakan ya Bapak Ibu. Nanti saya buat 7 kelompok, masing-masing memetakan dari satu modal. Nah, kalau modal lingkungan misalnya yang kita miliki, satu udara yang bersih karena kita mempunyai banyak pepohonan yang ada, pohon besar. Jadi bisa nanti Bapak Ibu tulis modal lingkungan satu, udara yang bersih misalnya gitu ya. Kemudian ada sungai, ada laut. Nah, kemudian yang kedua adalah tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak. Kita nggak punya danau, tapi kita punya tanah untuk berkebun. Di sebelah kanan sana yang tadi kita berniat untuk membuat tanaman hidroponik ya, sampai sekarang belum terlaksana. Nah, itu apabila kita lakukan nanti akan menjadi aset kita, yaitu aset lingkungan. Kemudian hasil dari pohon. Kemarin hasil dari pohon ketika ditebangi bisa dipakai untuk api unggun, ya, api unggun ketika LKS. Kemudian ada buah. Kita banyak buah, ada buah nangka, nanti ditulis saja. Modal lingkungan kita ada buah nangka, kemudian ada buah jablang, ada buah mangga. Nah, mangganya banyak, nangkanya juga banyak. Nah, kemudian material bangunan yang bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini berkaitan dengan bendahara, ya, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kemudian modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Kemudian modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar. Maksudnya kalau di beberapa sekolah kan tanam kayak pokce kayak gitu Bapak Ibu ya, ada kangkung sudah panen itu. Nah, itu bukan sekedar mungkin dikonsumsi, tapi juga dijual, kemudian menghasilkan uang, kemudian uangnya dipakai untuk sekolahan atau untuk kita bersama. Nah, itu termasuk modal finansial. Kita belum mulai, ini saya sangat ingin banget melihat sekolah-sekolah lain menanam hidroponik sampai panen gitu ya. Kita bisa menggunakan aset dari guru-guru IPA kita yang potensi, ini Bu Aslinda. Nanti kita coba bersama-sama Bu Suharni, kita membuat hidroponik ya, supaya kita tidak lihat sekolah lain pamer panen, tapi kita bisa panen sendiri. Nah, kemudian bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik. Nah, ini bisa ada cara penjualan pembuka dibantu oleh guru-guru IPS, guru-guru ekonomi. Nah, jadi semuanya kalau kita bekerja bersama, semuanya akan menjadi modal buat kita bersama. Nah, sekarang mari kita petakan Bapak Ibu modal dari modal manusia. Seperti tadi saya beri contoh, misalnya modal manusia satu, guru tari, ya, Bu Arum tadi berhasil membimbing anak senong, teater, kemudian bermusik. Bu Nuriah misalnya berhasil membimbing anak nyanyi atau gitar, akhirnya mendapatkan juara. Nah, kemudian Bu Irma yang dengan kreasinya berhasil membimbing anak-anak. Kemudian Ibu Trihismu, Ibu Mala, Ibu Desi, Bapak Surono berhasil membimbing anak-anak untuk upacara hari seni minggu keempat menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Ibu Putri berhasil membimbing anak-anak untuk teater. Kemudian Ibu Leli, Ipa ya berhasil, Ibu Aslinda, Ibu Suharni berhasil membuat mobil-mobilan yang bisa jalan gitu ya, sebagai alat peraga. Jadi semuanya guru-guru di sini punya potensi, Bapak Ibu, tidak ada yang tidak.
Pak Adam dan Pak Edi berhasil membimbing anak-anak Futsal. Ibu Mariati, Ibu Sri Mariasti, Ibu Esther, Pak Imam, Bu Lutfi berhasil membimbing anak-anak yang konsultasi dari anak-anak yang mungkin perilakunya karakternya kurang baik menjadi berkarakter baik. Jadi kita lihat satu-satu ya potensi-potensi yang ada. Kemudian selain potensi dulu, nanti potensi siswa itu apa? Kemudian potensi tenaga pendidikannya apa? Jadi kan untuk manusia ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada orang-orang di lingkungan sekitar. Ya. Nah, jadi saya bagi 7 kelompok. Kelompok 1 untuk modal manusia, Ibu Irma, Ibu Putri, Ibu Nagrina, Ibu bertiga ya. Nah, kemudian untuk modal yang kedua, modal sosial, Ibu Kani, kemudian Ibu Leli dan Ibu Mariati. Kemudian untuk modal politik, kebijakan-kebijakan kepala sekolah itu Ibu Haja Siti Mulyani, Ibu Haja Sri Mariasti. Kemudian untuk modal agama dan budaya yang sudah ada Lemo gitu ya. Nah itu Ibu Linda dan Ibu Lutfi. Kemudian modal fisik Bapak Rusdi, Ibu Aslinda, Ibu Suharni. Kemudian modal lingkungan alam Ibu Nuria, Ibu Mala, Ibu Triwisnu. Kemudian modal finansial Bapak Surono, Ibu Susana, Pak Adam, Pak Edi, Pak Agung. Nah, sudah ya. Nah, di Pak sama Pak Romadi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih sekali. Kelompoknya seru, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Ada 7 modal yang kita miliki di SMP Negeri 120 dan Bapak Ibu sudah menggali potensi-potensi yang ada. Ini sudah ada aset politik mengenai kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Di sini sudah dikumpulkan. Nanti setelah acara ini saya tutup, nanti akan saya minta untuk aset-aset yang sudah kita petakan bersama. Insya Allah dengan pemetaan ini kita akhirnya benar-benar tahu persis bahwa sekolah kita mempunyai keunggulan, mempunyai kekuatan. Kalau kita bersinergi membangunnya, maka SMP Negeri 120 akan menjadi sekolah yang maju. Gimana Bapak Ibu, setuju sekolah kita maju? Baik, terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya.
Untuk teman kalian yang hari ini sakit, kita doakan semoga segera sembuh. Amin. Baik anak-anak, hari ini ibu mengajak kalian untuk memetakan aset, ya, aset atau kekuatan atau keunggulan sekolah kita SMP Negeri 120 Jakarta, ya. Nah, sekarang kita lihat pemetaan aset-aset dalam sebuah komunitas. Komunitas kita adalah SMP Negeri 120 Jakarta, ya. Nah, kemudian apa sih aset, ya? Kita dengarkan. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah; kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar; guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan; sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, tadi kalian sudah melihat ada ekosistem, ya. Sekolah sebagai ekosistem merupakan interaksi antara faktor biotik yang hidup dan faktor abiotik yang tidak hidup yang menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras. Unsur biotik apa saja anak-anak? 1, murid; 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang faktor abiotik: 1, 2, sarana prasarana; 3, lingkungan sekitar, ya. Baik, kita dapat melihat faktor-faktor yang ada baik biotik maupun abiotik dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis masalah. Berarti pendekatan ini berfokus pada masalah yang dihadapi, apa yang kurang, apa yang tidak bekerja dengan baik. Jadi memandang semua dari masalah atau negatif. Nah, sekarang kalian saya ajak untuk pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, yaitu pendekatan yang berfokus pada aset yang kita miliki, apa yang menjadi kekuatan dan apa yang telah bekerja dengan baik. Jadi memandang semua hal dari aset atau positif, ya. Kita latih, kita itu selalu berpikiran positif atau positive thinking. Tidak boleh kita berpikir negatif terus atau mengeluh terus, ya. Tapi kita bersyukur terhadap apa kekuatan maupun aset yang kita miliki. Nah, pendekatan berbasis kekurangan itu apa sih?
berbasis kekurangan yaitu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang nggak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi atau peluang yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita memandang hal-hal itu semuanya negatif, maka kita akan buta terhadap potensi yang dimiliki oleh teman-teman kalian atau lingkungan sekitar ya, padahal kita banyak potensi gitu ya. Nah kemudian kalau kita berpikir yang positif seperti ini, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri ya. Nah pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, apa yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah sekarang kita lihat apa sih bedanya orang yang berpikiran negatif dan orang-orang yang berpikiran positif. Kalau orang-orang yang berpikiran negatif, dia fokusnya sama masalah. Tapi kalau orang-orang yang berpikiran positif, dia fokusnya bahwa kita mempunyai aset atau kekuatan ya. Kemudian yang bermasalah berkutat pada masalah utama. Kalau positif membayangkan masa depan yang sukses ya. Nah kemudian kalau yang negatif mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang gitu ya. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka kita berpikiran tentang kesuksesan yang telah diraih itu apa saja. Kita juara apa begitu ya. Nah kemudian fokus mencari bantuan. Nah kalau yang positif mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan itu apa saja gitu ya. Nah kemudian kalau negatif merancang programnya atau proyeknya untuk mengatasi masalah. Tapi kalau yang positif merancang sebuah rencana berdasarkan visi atau kekuatan ya. Nah kemudian yang negatif mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Tapi kalau yang positif melaksanakan rencana aksi nyata yang sudah diprogramkan. Nah sekarang kita punya 7 modal anak-anak di sekolah kita ini. Kita punya 7 modal, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal budaya dan agama, modal lingkungan alam, modal finansial, dan modal fisik ya. Nah yang akan kalian hari ini dipetakan, kalian cari adalah satu modal manusia. Modal manusia itu termasuk murid. Nanti kita petakan murid itu di 120 berprestasi apa saja gitu ya. Nah kemudian yang kedua modal sosial. Modal sosial yaitu interaksi sosial yang kalian lakukan di sekolah gitu ya. Pertama ketika pembiasaan pagi, kalian ada upacara hari Senin ngumpul di lapangan. Ada hari Selasa kita literasi, kita juga ngumpul di lapangan, satu sama lain paling saling berkomunikasi. Nah berkomunikasi yang bagaimana? Berkomunikasi yang positif nanti akan membuat sekolah kita makin maju. Kemudian modal budaya dan agama ya, modal budaya dan agama. Kemudian modal lingkungan alam. Nah ada 4 modal ini yang nanti akan kalian petakan ya. Dengan mengelola sumber daya yang tepat dapat membantu proses belajar murid mengambil sisi positif dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk membentuk karakter kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna ya. Jadi kalau nanti kalian punya kekuatan dan tahu kekuatan murid itu apa saja, maka itulah yang akan menjadi kesuksesan sekolah kita ya. Nah sekarang modal manusia ya, saya ulangi lagi. Sekarang kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kita akan memetakan modal manusia. Salah satunya adalah murid. Silakan kalian identifikasi atau petakan murid-murid yang bagaimana yang akan menyukseskan SMP Negeri 120 Jakarta, gitu ya. Satu, saya kasih contoh, misalnya murid yang berpotensi terhadap olahraga futsal. Kemarin kita futsal juara 1. Tepuk tangan untuk futsal SMP 120. Ada lagi yang nomor 2, yaitu kita juara 2 FLS 2N, yaitu juara 2 tari tingkat Jakarta Utara. Tepuk tangan. Jadi silahkan itu kalian tulis ya. Juara 1 futsal, juara 2 tari, juara 2 gitar, kemudian juara 2 nyanyi. Tingkat Jakarta Utara itu anak-anak ya. Itu kalian tulis ya, apa saja kira-kira yang anak-anak atau murid-murid di SMP 120 yang berpotensi, potensinya apa saja. Kalian tulis sebanyak-banyaknya kekuatan yang kita miliki. Nah, termasuk anak-anak ketika kalian hari ini P5 apa tuh P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya apresiasi terhadap kalian, di mana beberapa hari latihan sudah hafal ya. Kemarin membuat topeng hasilnya bagus-bagus semuanya ya. Nah, kemudian nari, saya lihat baik yang laki-laki maupun perempuan semuanya semangat, benar-benar mencerminkan anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila ya, kreatif, mandiri, bergotong royong ketika mengerjakan tugas-tugasnya ya. Nah, jadi untuk P5 kita mengangkat budaya Betawi, kemudian kita ada 2 proyek. Proyek pertama yaitu membuat topeng Betawi, kemudian proyek yang kedua adalah menari. Semuanya bagus-bagus ya. Jadi itu kamu tulis ya. Yang ketiga misalnya proyek P5 ya, murid-murid berpotensi untuk membuat topeng dan menari dengan baik ya. Kemudian nanti yang kedua modal sosial ya, interaksi sosial yang dilakukan di pembiasaan pagi di hari Selasa. Kemudian yang ketiga yaitu model agama dan budaya. Model agama dan budaya itu ketika kita kemarin merayakan hari-hari agama, misalnya kemarin Maulid ya, Maulid itu berarti di situ ada yang tampil, ada yang tahfiz, gitu ya. Kemudian ada yang ngaji, kemudian ada yang ceramah. Nah, itu tulis sebagai kekuatan kita. Ternyata anak-anak SMP 120 itu pintar ceramah, gitu ya, pintar ngaji. Itu kekuatan ya, ditulis ya. Kemudian yang model budaya, waktu kita P5 banyak anak-anak murid-murid 120 pintar nari, pintar bikin topeng, gitu ya. Nah, kemudian untuk model selanjutnya adalah lingkungan alam. Nah, sekolah kita banyak pohon-pohonan yang kamu tulis itu satu-satu ya, pohonnya apa saja ya. Untuk apa gunanya? Pelajaran IPA. Pelajaran IPA bisa dipraktekkan di situ, misalnya melihat terjadinya fotosintesis. Nah, jadi itu kekuatan di sekolah kita, banyak pohon, karena ada beberapa sekolah yang nggak punya pohon, gitu ya, adanya cuma kembang-kembang kecil. Nah, itu kekuatan sekolah kita. Nah, sekarang tugas kalian adalah berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu mengidentifikasi atau memetakan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. 1, modal manusia, 2, modal sosial, 3, modal agama dan budaya, 3, modal lingkungan alam ya. Silakan kalian diskusi. Baik anak-anak, saya lihat kalian sudah selesai nih ya, sudah diskusinya udah berjalan tadi ya. Baik, kelompok 1 sudah selesai nak? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah.
Kelompok 6 sudah. Baik. Jadi terima kasih kalian hari ini sudah mengidentifikasi atau memetakan kekuatan sekolah kita. Ada 4 modal yang tadi kita petakan bersama, yaitu kekuatan atau modal manusia, kemudian modal sosial, kemudian modal budaya atau agama, dan modal lingkungan alam. Ya, sudah selesai semua ya. Baik, saya ambil ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, jadi sekarang saya mau tanya nih, setelah kalian tulis atau petakan di sini, kamu makin percaya diri nggak kalau sekolah kita akan maju? Iya. Nah, jadi setelah kamu tulis ternyata kekuatan murid-murid di SMP Negeri 120 itu banyak nggak? Banyak, ya. Termasuk kekuatan yang kalian punya masing-masing ini, ya. Tadinya kan nggak kelihatan, ternyata begitu P5 saya lihat pinter-pinter semuanya, ya. Baik pengetahuan pintar, bikin PPT Canva pintar, bikin laporan pintar, bikin topeng pintar, nari pintar, semuanya pintar, ya. Nah, inilah kekuatan SMP Negeri 120 yang tadi sudah kalian petakan, dan sekarang semakin percaya diri untuk memajukan SMP Negeri 120, ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk anak-anak kehadirannya hari ini untuk memetakan aset atau kekuatan yang ada di SMP Negeri 120. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.